Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah di sini ada yang kenal Bapak? Belum ada ya? Baik, kalau misalnya belum ada, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak itu Suhartono, panggil aja Pak Tono. Baik, Bapak ini mahasiswa yang sedang melakukan magang 3. Terus, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya di sini hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, Andi. Baiklah, Bapak akan mengabsen ya. Andi, Budi, Andre, Jimmy, Randy, Sandi. Oh iya, Sandi tak masuk ya. Baik, apa keterangannya? Baik, tidak ada ya. Jadi Alfa ya. Oke. Wahyudi hadir. Yuni tidak hadir ya. Oke, tidak hadir. Cika, oke, hadir semua ya. Dua orangnya aja yang tidak hadir ya. Baik, kalau itu langsung aja ya. Berhubung Pak Agusnya tidak hadir, jadi Bapak yang menggantikan beliau. Sebelum Bapak masuk, itu kemarin Pak Agusnya memberi materi itu tentang agama Hindu Buddha ya. Baik, tapi sekarang Bapak itu akan menjelaskan tentang teori masuknya Hindu dan Buddha, terus kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baik, tadi kita sudah perkenalan diri, jadi Bapak di sini akan menjelaskan materi yang bertema 1 itu teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di sini ada 5 teori yang terkait agama Hindu. Di sini teori pertama itu Brahmana, yang kedua itu teori Satria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, yang kelima teori arus balik. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Lier. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia di bawah oleh kaum Brahmana, sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Terus teori Satria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta Satria atau para prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Jadi para Satria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebut juga teori kolonisasi. Terus teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.Z. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan perdagangan. Para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson, dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Terus teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia
dibawa oleh orang-orang India berkasta sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia, di negara lain. Jadi itulah teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Masuknya agama Buddha. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat para pedagang. Terus yang kedua pendapat Dharma Duta. Para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebar agama sebelum mereka pulang ke India. Terus di sini pendapat Dharma Duta di sini ada dua, yaitu merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Terus yang kedua, golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Jadi itulah teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita akan jelaskan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Di sini ada 9 kerajaan. Kerajaan pertama yaitu Kutai, kerajaan kedua yaitu kerajaan Tarumanegara, yang ketiga kerajaan Sriwijaya, yang keempat kerajaan Singasari, yang kelima kerajaan Pajajaran, yang keenam kerajaan Mataram kuno, yang ketujuh kerajaan Kediri, yang kedelapan kerajaan Majapahit, yang kesembilan kerajaan Bali. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah perkembangan pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan di daerah di Kutai sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Terus kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang tetapi di Muara Takus atau Minanga Tampuan, yaitu daerah pertemuan antara sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat insting yang menyatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan di antara sungai Kampar kanan dan Kampar kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayah ibu kota Sriwijaya, pindahlah ke Palembang. Terus kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian utara atau dinasti Sanjaya, dan Jawa Tengah bagian selatan atau dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram kuno di wilayahnya subur karena dikelilingi gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Terus kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur. Terus peristiwa berdirinya kerajaan Kediri adalah dikisahkan dalam kitab Bharatayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Penula. Jadi itulah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Apakah materi yang Bapak jelaskan semuanya sudah paham? Baik, kalau misalnya sudah paham semua,
nanti Bapak akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu Bapak akan mengirim di Google Classroom. Jadi nanti kalian semuanya download aplikasi Google Classroom. Jadi nanti Bapak akan membagikan link Google Classroom-nya ya. Jadi nanti kalian perwakilan langsung hubungi Bapak. Nanti hubungi aja Bapak nanti ya. Udah. Jadi nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi karena Pak Agusnya kemungkinan pertemuan selanjutnya tidak hadir. Jadi Bapak yang akan menggantikan beliau untuk sementara waktu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang agama Hindu dan Buddha. Nanti Bapak akan jelaskan lagi tentang materi agama Hindu Buddha. Sampai di sini, kalau jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.